Baiklah, tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini adalah yang pertama, melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik mampu melafal ayat-ayat tentang sabar menghadapi ujian dan cobaan sesuai kaidah ilmu tajwid yang benar. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat merinci kesimpulan dari makna ayat tentang sabar menghadapi ujian dan cobaan. Yang ketiga, setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menghafal dengan kualitas bacaan yang baik dan benar. Baiklah, kali ini kita memasuki bab yang kedua, materi pokok, berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Pembahasan yang pertama adalah macam-macam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Baiklah, selanjutnya kita masuki arti kosakata yang terdapat dalam Al-Quran. Di sini kita lihat ada kalimat al-khawfu, al-ju', asobathum, al-muhtadun ya. Dari sini kita bisa lihat al-khawfu yang memiliki arti ketakutan, al-ju' yang memiliki arti kelaparan, asobathum yang artinya mereka ditimpa, al-muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Baiklah, tadi kita sudah membaca ayatnya. Kali ini kita akan mengetahui apa arti dari ayat tersebut atau terjemahannya. Terjemah dari ayat yang tadi kita sudah baca adalah, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Penjelasannya adalah, sesungguhnya Allah akan menguji kaum muslimin dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan atau bahan makanan. Dengan ujian ini, kaum muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya, umat yang mempunyai keyakinan yang kokoh, jiwa yang tabah dan tahan uji. Ada beberapa istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk sesuatu yang tidak disenangi, antara lain musibah, bala, azab, iqab, dan fitnah. Musibah, ya, pada mulanya berarti mengenai atau menimpa. Memang bisa saja yang mengenai itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Tetapi bila Al-Quran menggunakan kata musibah, maka ia berarti sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa manusia. Al-Quran mengisyaratkan tidak disentuh seseorang oleh musibah kecuali karena ulahnya sendiri. Ya, yaitu yang terdapat pada Al-Quran surah Asy-Syura, surah An-Nisa, ya, yang seperti kita lihat di layar. Musibah tidak terjadi kecuali atas izin Allah yang terdapat pada surah At-Taghabun, ya, pada surah Al-Baqarah. Kemudian, musibah antara lain bertujuan apa? Untuk menempa manusia atau untuk menguji manusia, ya. Apakah dia bisa bersabar ataukah dia merasa terpuruk.
dan atau merasa putus asa ya. Dari sini kita dengan musibah itu bisa menguji seseorang hamba tersebut, apakah dia kuat ataukah dia malah sebaliknya. Yang kedua adalah ada kalimat bala. Apa artinya bala? Bala adalah sesuatu yang datang langsung dari Tuhan tanpa keterlibatan manusia kecuali menerimanya. Dengan menurunkan bala, Allah Subhanahu wa taala menguji untuk menampakkan kualitas seorang hamba. Jadi di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama, bala atau ujian adalah keniscayaan hidup. Apa saja yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala tanpa keterlibatan yang diuji dalam menentukan cara dan bentuk ujian itu. Artinya, penentu cara, waktu dan bentuk ujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ujian atau bala merupakan anugerah atau nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat di atas menguraikan aneka bala atau ujian yang tidak menyenangkan, maka ada juga ujian yang menyenangkan. Yang terdapat pada Quran surah Al-Anbiya ayat 35, surah An-Naml ayat 40 dan surah Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Selanjutnya ada anugerah atau nikmat yang berupa ujian itu. Tidak dapat dijadikan bukti kasih ilahi sebagaimana penderitaan tidak selalu berarti murkanya Allah. Yang selanjutnya adalah bala atau ujian yang menimpa seseorang dapat merupakan cara Tuhan mengampuni dosa, menyucikan jiwa, dan meninggikan derajatnya. Yang kedua adalah ada kata bala. Apa artinya bala? Bala adalah sesuatu yang datang langsung dari Tuhan tanpa keterlibatan manusia kecuali menerimanya. Dengan menurunkan bala, Allah Subhanahu wa taala menguji untuk menampakkan kualitas seorang hamba. Bala adalah ujian atau keniscayaan hidup. Apa saja yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala tanpa keterlibatan yang diuji dalam menentukan cara dan bentuk ujian itu. Artinya penentu cara, waktu dan bentuk ujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian atau bala merupakan anugerah atau nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat di atas menguraikan aneka bala atau ujian yang tidak menyenangkan, maka ada juga ujian yang menyenangkan yang terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35, kemudian surah An-Naml ayat 40 dan surah Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Kemudian ada juga kalimat anugerah atau nikmat yang berupa ujian itu tidak dapat dijadikan bukti kasih ilahi, sebagaimana penderitaan tidak selalu berarti murka Allah yang terdapat pada Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Kemudian bala atau ujian yang menimpa seseorang dapat merupakan cara Tuhan mengampuni dosa, menyucikan jiwa, dan meninggikan derajatnya. Jadi dari bala ini banyak ya memiliki arti. Ada yang sesuatu yang tidak menyenangkan, ada pula ujian yang menyenangkan ya, seperti kita diuji dengan kesehatan, dengan kelapangan waktu ya. Sebenarnya kalau kita mau memahami secara mendalam bahwa itu sebenarnya ujian juga untuk kita ya, apakah kita memanfaatkan waktu itu dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat atau malah menyia-nyiakannya ya. Jadi di sini ada beberapa pengertian yang bisa kita pahami. Kalimat yang ketiga adalah ada kata fitnah. Kata fitnah yang berarti membakar. Pandai emas membakar emas untuk mengetahui kualitasnya. Jadi kata fitnah dapat berarti ujian atau siksaan. Berarti bencana itu datang dari perbuatan seseorang atau kelompok, tetapi dampaknya mengenai orang yang tidak bersalah. Terhadap orang yang tidak bersalah dan terkena bencana itu, Tuhan menjadikan dia sarana untuk mengingatkan orang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang sebagai alat atau sarana, tidak mungkin orang itu disia-siakan. Al-Quran pada umumnya menggunakannya dalam arti siksa atau ujian atau cobaan yang terdapat pada Quran surah Al-Anbiya ayat 35. Rangkuman kita pada materi kali ini adalah yang pertama, sabar berarti menahan dari hal-hal yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah pasti akan memberi ujian dan cobaan kepada setiap manusia. Yang ketiga, ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan manusia dalam menerima ujian dan cobaan tersebut. Yang keempat, besarnya pengorbanan dalam bersabar, maka orang
yang mampu melakukannya akan mendapat balasan yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ujian dan cobaan bisa berupa hal-hal yang menyakitkan dan bisa juga berupa hal-hal yang menyenangkan. Yang terakhir, bentuk sabar bisa berupa sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menahan untuk tidak bermaksiat, dan juga sabar dalam menghadapi musibah. Jadi, dari materi kita pada kesempatan kali ini bisa kita pahami bahwa sabar itu sangat luar biasa sekali dampaknya bagi seorang muslim seperti kita. Ya, karena dalam kehidupan dunia ini kita tidak akan pernah lepas dari ujian dan cobaan yang Allah berikan. Apakah cobaan itu bisa kita lalui dengan baik, dengan kesabaran yang penuh, dengan keikhlasan yang tinggi, maka Allah akan memberikan pahala dari kesabaran kita itu. Ataukah kita menjadi orang yang putus asa dan nauzubillah, jangan sampai menjadi orang yang mudah menyerah, ya. Apalagi dalam saat pandemi, salah satunya adalah kita diuji dalam kegiatan kita tidak bebas kemana-mana, ya. Semuanya serba terbatas. Itu termasuk juga salah satu ujian yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan ujian yang Allah berikan, salah satunya dengan pandemi ini, bisa meningkatkan kesabaran kita, ya, dan memperbaiki, ya, segala amal-amal kita, ya. Mungkin insya Allah akan banyak hikmah di balik ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Baiklah, sebelum kita akhiri video pembelajaran kita pada kali ini, Ustazah akan memberikan kalian tugas, ya. Silahkan dikerjakan masing-masing dan nanti dikumpulkan. Tugasnya adalah tulislah sebuah esai singkat maksimal 1 halaman tentang ujian dan cobaan yang kalian rasa paling berat dalam hidup kalian. Ya, coba ceritakan bagaimana suasana hati kalian saat ditimpa musibah tersebut. Silakan dikerjakan, ya. Masing-masing dari kalian pasti akan berbeda, ya. Mungkin ada yang sama dan kebanyakan biasanya berbeda, ya, ujian setiap orangnya. Jadi silakan dituliskan bagaimana ujian seperti apa yang pernah kalian hadapi, ya, dalam hidup kalian, dan bagaimana perasaan kalian, ya, ketika menghadapi ujian tersebut, ya. Silakan tuliskan, nanti dikumpulkan. Mungkin cukup sekian video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.